Tahu gak sih guys, ikan lele yang sering kita temui sehari-hari ternyata punya peluang besar untuk menembus pasar internasional loh. Saat ini, permintaan dunia terhadap produk perikanan olahan terus meningkat. Banyak konsumen yang lebih memilih produk yang praktis, higienis, dan mudah diolah. Nah, filet ikan lele jadi salah satu produk yang punya potensi besar karena sudah tanpa tulang dan siap diolah menjadi berbagai menu makanan. Gak cuman itu, pasar seperti Cina, Australia, dan Arab Saudi juga menjadi tujuan yang menjanjikan bagi produk filet lele Indonesia. Dengan kualitas yang baik dan pengolahan yang tepat, produk lokal kita punya kesempatan untuk bersaing dengan produk dari negara lain. Tapi sebelum bisa sampai ke luar negeri, filet lele harus melewati berbagai proses dan memenuhi standar kualitas yang cukup ketat. Mulai dari keamanan pangan, pengemasan, hingga penyimpanan produk harus benar-benar diperhatikan. Nah, salah satu usaha yang ikut mendukung peluang ekspor ini adalah Doll Farm yang berada di Sukabumi. Dengan menghasilkan lele berkualitas melalui budidaya yang baik, Doll Farm menjadi bagian dari rantai pasok yang mendukung pengembangan ekspor filet lele Indonesia ke pasar dunia. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan berkenalan dengan Bapak Abdul Rehan, owner sekaligus pengelola Doll Farm di Kabupaten Sukabumi. Berbekal pengalaman dan minat yang besar di bidang perikanan budidaya, beliau berhasil mengembangkan usaha keluarga menjadi usaha budidaya yang terus berkembang hingga saat ini. Yuk kenal lebih dekat dengan sosok dan perjalanan Bapak Abdul Rehan dalam membangun Doll Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rehan selaku pembudidaya ikan lele ya untuk di kawasan Kebon Pedes Sukabumi ya. Jadi saya selama ini budidaya udah dari mulai 1991, soalnya dari ayah sendiri langsung ke saya gitu, saya yang nurusin sampai hari sekarang saya masih berjalan di ikan lele. Kalau di sini biasanya kita itu target ya untuk selama 1 minggu kan pengiriman kita 3 kali ya untuk ke Jakarta ya, target di 1,5 ton sampai 1 ton 2 kintal lah, paling sedikit itu 1 ton 2 kintal. Paling kita ke negara tetangga seperti Australia, kadang kebanyakan untuk Timur Tengah sih ya kalau filet kayak gitu. Untuk di kita itu ada beberapa petani ya, dari mulai pembenihan, penedaran sampai pembesaran, sampai pengolahan juga kita masuk perusahaan ya gitu. Jadi kalau misalkan dari pembenihan, kita fokus beberapa petani itu di pembenihan, sama terus untuk pendedaran paling dari ukuran 6 cm sampai 8 cm itu udah masuk pendedaran selama fase 3 minggu sampai 4 minggu itu tadi pendedaran. Sudah sampai pendedaran gitu kita masuk juga fase pembesaran. Di pembesaran kita paling memangkas waktu 40 hari sampai 45 hari gitu. Untuk pengolahan sendiri itu tergantung pemesanan. Untuk misalkan untuk kita itu tergantung kita ada pesanannya gitu. Terkadang kita juga lebih fokus main di pasar. Ikan lele itu per harinya itu 135 ton per hari. Jadi untuk pasar juga masih terbuka luas lah. Paling kalau misalkan ekspor skala kecil itu di atas 2 kintalan. Kalau misalkan kita ekspor itu di atas 1 ton up gitu. Jadi soalnya kan ongkos di pengiriman juga harus agak gimana ya, seimbang lah sama barang yang kita kirim ke sana gitu. Banyak ya kalau misalkan kita main di dunia ekspor, entah pembayaran, entah misalkan legalitas, entah nanti kita barang ditahan di sana gitu. Tapi kita lebih mempercayakan kepada pihak yang lebih tahu gitu.
sini ya kebanyakan di Sukabumi itu menggunakan FB, tapi saya lebih sering menggunakan IG sama website gitu. Website perusahaannya ya. Nah, kalau misalkan FB itu kebanyakan scam, orang-orang yang scam gitu. Kalau misalkan kita nanyain prosedur ya, mungkin kita ngelihat dari bahan baku dulu ya. Kalau misalkan bahan baku itu kalau ke pasar kan kita nggak banyak pilih-pilih, yang penting ke pasar itu ukuran. Kalau misalkan untuk ekspor itu kita ngelihatnya dari kesehatan ikan gitu kan, nanti takutnya pas dicek misalkan ada bakteri atau gimana nanti yang bisa menghambat pengiriman gitu. Makanya kita lebih menjaga, misalkan kita lagi pilot misalkan di pabrik, menjaga itu standar misalkan prosedur yang udah ditentukan gitu. Makanya nggak sembarangan bisa kirim gitu, soalnya kan kalau misalkan belum berbentuk CP atau PT nggak bisa kirim keluar. Kita pegang sendiri ya gimana keinginan, karena kan kalau misalkan ada yang pingin utuh pinggiran, ada yang pingin misalkan dari 1 kilo itu dibagi menjadi beberapa porsi. Paling kita nyediain porsi kalau misalkan keluar itu dari porsi 1,15 kilo sampai 1,30 kilo potong gitu. Kalau saya sendiri ya lebih ngutamain itu dari mulai NPWP ya, soalnya saya itu ngikut juga ke satu yang sudah punya legalitas benar gitu. Jadi saya cuman kirim misalkan ongkosnya berapa, nanti biayanya apa aja, udah gitu aja diserahin gitu. Jadi ada yang nanganin juga gitu. Itu berbentuk dolar ya, nggak berbentuk rupiah. Jadi saya cuman mendoblin harga, misalkan di sini 50.000 ke sana 90.000 gitu. Nggak besar, tapi dari situ juga ada selisih lah gitu, perbedaan. Soalnya kan ongkos ditanggung dari sana. Mungkin kalau misalkan untuk ikan ya, ikan air tawar mungkin kebanyakan di pasar Timur Tengah ya kalau buat sekarang gitu. Soalnya untuk pasar Afrika apalagi lele dari asalnya juga dari Afrika gitu, makanya emang kita lebih cari peluang di sana gitu daripada dibandingkan ke Eropa gitu. Saya ya lebih ke menswadayakan masyarakat di sini juga gitu. Jadi nggak terlalu ketergantungan ke pihak misalkan pekerjaan pabrik atau gimana gitu. Jadi lebih baik mandiri gitu. Ngekspornya ya udah pasti nanti dibantu juga gitu. Nggak bakalan dilepasin misalkan sekarang bisa misalkan ada peluang untuk misalkan ekspor ikan atau gimana, nanti kita lepasin untuk nanti juga pusing kan kalau bukan di bidangnya gitu. Nah, itulah sedikit cerita tentang filet lele sebagai salah satu produk perikanan yang punya peluang besar di pasar ekspor. Siapa sangka produk olahan dari ikan lele ini ternyata diminati oleh berbagai negara, contohnya Cina, Arab Saudi, dan juga Australia. Karena kualitas kepraktisan dan nilai ekonominya juga sangat tinggi. Semoga pembahasan kali ini atau video ini bisa menambah wawasan kita tentang potensi besar komoditas perikanan Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.